Selamat datang di video seri belajar desain grafis untuk percetakan bersama Bang Jen. Di seri video kali ini kita akan belajar desain grafis khusus untuk percetakan, di mana nanti kita akan belajar dari awal step by step menggunakan dua software desain, yaitu CorelDRAW dan Photoshop untuk membuat aneka macam desain-desain produk percetakan. Mulai dari yang simple seperti logo, kartu nama, dan lain-lain, hingga yang kompleks seperti brosur, majalah, dan lain-lain. Seri video belajar desain grafis untuk percetakan ini juga akan saya buat dalam beberapa video. Jadi diharapkan teman-teman semua yang tertarik ingin belajar untuk dapat mengikuti videonya step by step. Setiap video memuat materi-materi yang berbeda, jadi diharapkan teman-teman semua menguasai materi tersebut sebelum melangkah ke materi selanjutnya. Sebelum kita memulai seri video belajar desain grafis khusus untuk percetakan ini, alangkah baiknya jika teman-teman semua mengetahui apa-apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah pastikan teman-teman memiliki atau mempunyai PC atau laptop. Spesifikasinya adalah minimal menggunakan prosesor Core 2 Duo dengan RAM minimal 2 GB. Itu sudah cukup ya. Yang kedua, pastikan sudah terinstall aplikasi CorelDRAW dan Photoshop. Untuk CorelDRAW, teman-teman bisa menggunakan versi minimal adalah versi 14, dan untuk Photoshop teman-teman bisa menggunakan versi minimal versi 13 atau CS3. Teman-teman nanti bisa beli aplikasinya di developernya langsung atau bisa download di Google. Yang ketiga, disarankan teman-teman memiliki koneksi internet ya untuk dapat nanti mendownload bahan-bahan belajarnya. Baiklah, kita mulai saja seri video belajar desain grafis khusus untuk percetakan ini. Sebelum kita mulai belajar menggunakan aplikasi Corel dan Photoshopnya, akan saya terangkan sedikit materi-materi dasar yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah perbedaan bitmap dan vektor. Ini sangat penting karena ini adalah basic. Apa itu vektor? Vektor adalah gambar dengan format file grafis yang terbentuk dari sebuah atau kumpulan titik atau poin atau garis atau bentuk atau shape. Gambar vektor ini tidak akan blur atau pecah ketika diperbesar. Ukuran aslinya akan tetap terjaga tanpa ada penurunan kualitas sedikit pun. Jadi bisa dilihat di gambar ini perbedaannya. Yang ini adalah jenis gambar vektor. Dia terdiri dari garis dan titik. Lalu yang kedua adalah gambar bitmap. Apa itu gambar bitmap? Gambar bitmap atau juga biasa disebut gambar raster adalah tipe file gambar yang disusun oleh grid-grid pixel atau kotak warna atau titik warna. Ukuran gambar bitmap dapat dikurangi, diperkecil tanpa kehilangan kualitas. Namun gambar bitmap atau raster akan kehilangan kualitas jika ukurannya meningkat melampaui dimensi aslinya. Jadi dia jika diperbesar akan terlihat buram atau pecah seperti gambar seperti ini. Ya, terlihat bedanya ya. Jika gambar bitmap kalau diperbesar dia akan pecah, sedangkan jika gambar vektor dia jika diperbesar atau diperkecil dia akan gambarnya akan terjaga kualitasnya, jadi tidak akan pecah. Nah, seperti ini perbedaannya teman-teman. Kelihatan kalau di gambar raster atau gambar bitmap jika zoom akan pecah, sedangkan gambar vektor dia akan tetap terjaga walaupun di zoom atau diperbesar sebesar apapun. Nah, jadi ini perbedaannya. Gambar bitmap atau gambar raster adalah disusun oleh objek yang disebut pixel. Akan terlihat buram dan pecah jika ukurannya semakin diperbesar dari ukuran aslinya. Gambar bitmap juga akan membutuhkan resolusi yang tinggi jika kamu ingin mencetaknya. Sangat tepat digunakan bila gambar tersebut memiliki banyak gradasi warna yang rumit dan juga adanya bayangan pada gambar seperti foto dan lain-lain. Warna yang digunakan adalah warna RGB. Format file gambarnya biasanya adalah JPEG, PSD, TIFF, PDF, GIF, PNG, RAW, dan lain-lain. Dan biasanya software pengolahnya adalah menggunakan Photoshop. Sedangkan gambar vektor adalah disusun oleh titik-titik atau garis yang tersambung. Tidak akan buram atau pecah jika diperbesar baik diperkecil.
gambar bitmap juga butuhkan ya. Dalam desain grafis, vektor biasanya digunakan untuk membuat logo, icon, ilustrasi, infografik, dan lain-lain ya. Warna yang digunakan biasanya adalah warna CMYK. CMYK ini adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Format gambar yang dihasilkan biasanya adalah CorelDRAW atau CDR. Untuk ilustrator menggunakan AI, EPS, SVG, dan lain-lain. Biasanya software untuk mengolah gambar vektor atau membuat gambar vektor ini adalah CorelDRAW dan Illustrator. Yang kedua adalah warna. Ini sangat penting karena jangan sampai salah memilih warna ya dalam nanti membuat desainnya. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai warna CMYK. CMYK ini adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K atau black ya. Biasanya warna ini adalah warna dasar untuk printer. Semua printer menggunakan warna ini. Jika teman-teman bisa pernah punya printer, pasti warnanya adalah terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black. Digunakan untuk dasar tinta untuk semua printer dan tinta mesin pencetakan. Cocok digunakan untuk mendesain gambar vektor ya. Jadi nanti ya kita akan menggunakan gambar vektor seperti membuat logo, icon, dan lain-lain. Disarankan menggunakan warna CMYK. Yang kedua adalah warna RGB. Warna RGB adalah singkatan dari warna red, green, dan blue. RGB ini adalah dasar pewarnaan dari semua monitor seperti monitor TV, komputer, handphone, semua terdiri dari 3 warna ini, red, green, dan blue. Jadi warna green dan blue ini cocok digunakan untuk mendesain gambar bitmap atau website. Jadi seperti gambar foto-foto, gambar di website itu biasanya menggunakan warna terdiri dari warna RGB. Nah ini warna RGB biasanya digunakan di layar, komputer, laptop, handphone, TV, dan lain-lain. Sedangkan warna CMYK digunakan untuk semua media yang dicetak, seperti aneka cetakan lah, seperti buku, poster, dan brosur, dan lain-lain ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah jika kita akan mengolah gambar bitmap atau gambar raster, disarankan menggunakan Photoshop dengan aplikasi warnanya warna RGB, lalu dia pengaplikasiannya atau outputnya biasanya di televisi, di monitor, di handphone, di website, dan lain-lain. Nah, kelemahannya adalah jika dia akan di zoom atau diperbesar, gambarnya akan pecah. Sedangkan gambar vektor adalah pengolahnya menggunakan CorelDRAW. Warna yang disarankan adalah warna CMYK. Pengaplikasiannya atau outputnya adalah dia bisa berupa buku, brosur, spanduk, dan lain-lain. Karena kelebihannya dia jika diperbesar sebesar apapun dia tidak akan pecah. Nah, ini nanti materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya ya. Di CorelDRAW kita akan mengenal tool, membuat objek, menata objek, membuat logo, lalu akan ada beberapa latihan seperti membuat nota, kop surat, kartu nama, dan lain-lain. Sedangkan di Photoshop kita akan belajar mengenal tool, akan ada seleksi, layering, lalu latihannya akan ada retouching, lifestyle, image editing, dan ada beberapa latihan lainnya. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Video selanjutnya silakan teman-teman tonton. Kita akan mulai belajar menggunakan CorelDRAW. Terima kasih dan sampai jumpa.